Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin wa rahamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti. Dan kita sudah sampai pada hadis 4511. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu, seseorang itu, ahaqqu, lebih berhak, bisadri, dengan bagian depan, dabbatihi, kendaraannya, wa ahaqqu, dan lebih berhak, bimajlisihi, dengan majelisnya, idza raja', apabila dia kembali, yaitu ke majelis tersebut. Jadi kalau panjenengan punya motor, maka panjenengan yang paling berhak berada di depan, boncengkan, bukan diboncengkan. Sehingga kalau ada orang nunut, tidak boleh dia maksa, saya yang di depan, cuma nunut kok di depan. Kecuali kalau pemilik motor mengizinkan, silakan Anda aja yang di depan, saya nyetirnya kurang enak. Dan ini berlaku untuk dabbah, kendaraan waktu itu adalah onta, ya. Demikian juga dabbabah, yaitu motor zaman sekarang atau mobil dan sebagainya. Kemudian kalau panjenengan sudah duduk di satu majelis, kemudian panjenengan keluar karena ada keperluan, pipis misalnya, nah balik ke majelis lagi, itu panjenengan lebih berhak di situ. Tapi supaya tidak menimbulkan masalah, paling bagus kita kasih tanda. Misalnya kalau pakai kacamata, ya kacamatanya taruh di situ, atau pecinya dilepas taruh situ. Nah, sehingga orang tahu ini masih sudah ada orang yang menempatinya. Sebenarnya tidak ada batasan dari Nabi SAW, ya. Tapi normalnya saja, ya. Normalnya seseorang yang akan kembali lagi, misalnya buang hajat. Nah, buang hajat kan sebentar, nanti dia akan balik lagi. Beda kalau misalnya dia pulang ke rumah, kemudian tidur di rumah, nah, itu sudah tidak ada keinginan kembali, berarti sudah tidak dianggap akan kembali lagi. Kembalinya kepada adat saja, seperti ini. Berikutnya 12, ar-rajulu, seseorang itu, ahaqqu, lebih berhak, bisadri dabbatihi, dengan bagian depan dari kendaraannya, wa bisadri firashihi, dan bagian depan dari tempat tidurnya, wa ayya umma, dan bahwasanya seseorang itu mengimami fi rahlihi, pada kendaraannya, pada rumahnya. Rahlun di sini adalah manzilun atau rumah. Ini hadis mirip dengan sebelumnya, hanya di sini ada tambahan sadri firash, bagian depan dari tempat tidurnya. Jadi misalnya tempat tidur yang cukup untuk 2 orang. Nah, kemudian kita punya tamu, nah, kita persilahkan dia yang mepet tembok. Enggak boleh dia kemudian memaksa dia yang di dekat keluar pintunya yang di depan. Nah, yang paling berhak ya kita untuk menetapkan mana dia tidur di mana. Kemudian mengimami di rumah, nah itu yang paling berhak yang punya rumah. Meskipun yang punya rumah tidak hafal Quran, sementara yang datang atau tamunya hafal Quran, karena ini area wilayah dia. Karena itu hukum asalnya, kalau kita ziarah kepada suatu kaum, kita bukan jadi imam, tapi kita jadi makmum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man zara qauman fala ya'ummahum, siapa yang menziarahi suatu kaum jangan mengimami mereka. Wal ya'ummahum rajulun minhum, hendaklah yang mengimami mereka ya salah satu dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud.
kecuali kalau imamnya mengizinkan, ya. Seperti di masjid ini, imamnya pertama Ustadz Ari sudah mengizinkan kepada Ustadz yang datang untuk mengajar untuk jadi imam, ya sudah diizinkan. Tapi seandainya tidak diizinkan, tidak boleh. Misalnya saya waktu mengajar di sini, saya paksa Ustadz Ari antum belakang saja, nggak boleh begitu, ya. Yang lebih berhak ya imam asalnya. Berikutnya 13, ar-rajulu, seseorang itu ahaqqu, lebih berhak bi sadri dabbatih, dengan bagian depan dari kendaraannya, wa sadri firasyih, bagian depan dari tempat tidurnya, wa shalah fi manzilih, dan salat di rumahnya, illa, ada pengecualian, kecuali imaman, seorang imam yang yujma'un nasu alaih, orang-orang itu dikumpulkan terhadapnya, alias imam a'zam atau khalifah. Nah, kalau khalifah itu dia lebih berhak daripada si pemilik rumah. Khalifah dulu Rasulullah SAW, ya. Terus digantikan berikutnya Abu Bakar, digantikan berikutnya Umar, ya. Kenapa? Karena khalifah itu dia membawai semua rakyatnya, kaum muslimin. Nah, sehingga rakyatnya itu, kaum muslimin tadi, meskipun berada di dalam rumahnya, itu masih dalam kekuasaan atau wilayahnya Imam A'zam tadi. Tapi saya jujur saja, derajat hadis ini diperselisihkan. Kata Suyuti sahih, tapi kata Albani dhaif. 14. Ar-rajulu, seseorang itu ahaqqu, lebih berhak bi majlisi, dengan majlisnya, wa in kharaja, meskipun dia keluar, li hajatihi, untuk hajatnya. Tsumma ada, kemudian dia kembali, fahuwa ahaqqu bi majlisi, maka dia itu lebih berhak terhadap majlis tersebut. Nah, ini sudah kita bicarakan tadi, ya. Dan yang dimaksud hajat itu adalah hajatul insan, hajatnya seluruh manusia, seperti BAB, BAK dan sebagainya. Berikutnya 15. Ar-rajulu, seseorang itu ahaqqu, lebih berhak bihibatihi, dengan pemberiannya. Artinya lebih berhak untuk mengambil lagi pemberiannya. Ma lam yusab minha, selama dia belum dibalas dari sebab pemberian tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang suatu pemberian yang disebut hibatu thawab. Hibatu thawab itu adalah seseorang memberikan sesuatu dengan niatan supaya dikasih sesuatu yang lain oleh orang yang diberikan. Jadi misalnya ada orang kaya yang terkenal, kalau kita kasih apapun dia pasti ngasih kita uang. Nah, maka suatu hari kita membawa pisang untuk beliau dengan niatan nanti supaya dia mengeluarkan duit 50.000. Pisangnya 25.000, Pak. Nah, duitnya yang dikeluarkan biasanya 50, masih untung berapa? 25. Itu namanya hibatu thawab. Hibatu thawab ini hukumnya dua. Untuk Rasul haram, untuk selain Rasul makruh. Dan ini disebutkan dalam Quran. Allah mengatakan wala tamnun tastakthir. Surat Al-Muddatsir ayat 6. Janganlah engkau memberi sesuatu dengan meminta atau mengharapkan yang lebih banyak. Seperti orang-orang yang ngundang tetangga-tetangganya itu, istilahnya apa? Tonjokan atau apa itu. Jadi yang diundang sampai sak kampung, padahal dia nggak kenal. Sehingga yang diundang pun juga nggak paham, sopo sing ngundang aku ini. Tujuan undangannya adalah semakin banyak yang diundang nanti semakin banyak kembaliannya. Ngundang orang 30 juta habisnya, kemudian masuknya duit 40 juta, nah, kan masih untung 10 juta. Nah, itu seperti itu, tamnun tastakthir, dilarang oleh Allah, hukumnya makruh. Tapi untuk Nabi haram. Nah, ini hadis yang kita bicarakan ini bicara tentang hibatu thawab. Seseorang itu lebih berhak terhadap hibah yang dia berikan kepada orang lain, yaitu hibatu thawab, selama belum dibalas. Artinya, kalau seseorang memberikan hibatu thawab kepada seseorang, maka dia boleh minta kembali selama belum dibalas. Kalau sudah dibalas, nggak boleh diminta kembali. Saya kasih roti, ternyata dia biasanya mengeluarkan duit 50, dia nggak mengeluarkan apa-apa.
Nah, hari itu ternyata dia sedang kantongnya sedang kempes, akhirnya nggak ngasih kita. Nah, maka boleh saya ambil lagi. Tak kira seket pak, tak cukup meneh. Nah, itu boleh diambil lagi karena tujuannya hibatu thawab. Tapi ini hadisnya derajatnya dhaif. 16. Ar-rajulu, seseorang itu ala dini, di atas agama khalilihi, kekasihnya. Falyanzur, maka hendaklah memperhatikan ahadukum, masing-masing kalian, man yukhalil, siapa yang dia itu berteman atau berkasih dengannya. Jadi kita berteman itu hati-hati. Karena apa? Istilahnya orang-orang Arab adalah at-tab' sarraq. Tabiat itu sifatnya mencuri, artinya bisa menarik. Tabiatnya orang lain menarik kepada kita. Kita berteman dengan orang yang tabiatnya jelek, nah ikut-ikutan nanti tabiatnya ikut jelek. Bertemanan dengan orang yang tabiatnya dermawan, nah, lama-lama akan ikut dermawan, karena setiap hari melihat kedermawan dia, akhirnya terbayang-bayang atau terngiang-ngiang, akhirnya jadi ikut-ikutan dermawan. Makanya ada ungkapan orang Arab, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi. Tentang seseorang engkau tidak usah bertanya, karena kalau kita bertanya tentang seseorang nanti bisa jadi informasinya dibuat salah. Orang yang suka dengan orang yang kita tanyakan tadi pasti akan muji-muji. Orang yang benci terhadap orang yang kita tanyakan tadi pasti akan mencela-cela. Nah, informasinya bisa salah. Supaya informasinya valid gimana? Wasal an qarini. Silahkan engkau tanya siapa temannya orang-orang, siapa teman-temannya orang yang kita ingin ketahui tadi. Kalau teman-temannya orang-orang jelek, nah dia berarti orang jelek. Teman-temannya orang-orang baik, berarti dia orang baik. Maka untuk menanyakan seseorang jangan langsung tanya orangnya, ya, tanya sekitarnya siapa, teman-temannya siapa. Berikutnya 17, ar-rajmu, rajam itu kafaratun, merupakan kafarah lima sana'at, terhadap apa yang sudah dia lakukan, yaitu zina. Ini ada ceritanya, Pak. Seorang perempuan hamil padahal nggak punya suami. Akhirnya dia bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini saya hamil karena zina. Saya menyesal, saya bertobat, tolong saya dihukum. Nah, hukumannya adalah rajam, karena dia sudah pernah menikah, tapi kemudian apa? Berzina setelah jadi janda, na'udzubillah. Nah, oleh Nabi, karena dilihat perutnya sudah gede, berarti ada bayinya, beliau katakan kepada walinya, ini tolong anakmu diurusi. Nanti kalau sudah lahir bayinya silahkan bawa ke sini lagi. Nah, begitu lu sudah lahir bayinya, dia membawa bayinya tadi kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sudah lahir bayi saya, sekarang saya siap untuk dirajam. Nah, akhirnya bayinya dirawat oleh kaum muslimin. Setelah itu dia dirajam. Selesai dirajam, Rasulullah mensalatkan jenazahnya. Yang paling tidak terima Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, masa orang zina disolati jenazahnya? Nah, Rasulullah katakan, ar-rajmu kafaratun liman sana'at. Rajamnya ini sudah menghapus dosa zina yang dia lakukan. Artinya ketika kita mensolatkan, itu jangan melihat dia sebagai pezina. Dosa zinanya sudah habis setelah dirajam tadi. Dan ini menurut guru kami, Ustaz Mudakir hafizahullah, rajam menjadi kafarah bagi orang yang berzina itu kalau dia ridho dengan hukum rajam tadi. Tapi kalau dia tidak ridho dengan hukum rajam tadi, maka tidak menjadi kafarah. Jadi misalnya orang ketangkap basah berzina, akhirnya dirajam, tapi hatinya grundel, nggak mau dirajam sebenarnya. Nah, itu tidak menjadi kafarah. Maling juga begitu, maling ketangkap dipotong tangannya, dia tidak ridho dengan hukum potong tangan tadi, tidak jadi kafarah. Tapi pernah saya cari dalam kitab-kitab, ternyata ini masalah khilafiyah. Jadi ada dua pendapat. Sebagian pendapat mengatakan bahwa semua hukum hukum had ini menghapuskan dosa-dosa, baik dia ridho maupun dia tidak ridho.
Berikutnya 18, ar-rahimu, kerabat itu syujnatun, adalah satu cabang mu'allaqatun yang tergantung bil arsy, di singgasana Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud syujnatun, cabang, itu maksudnya adalah cabang dari ar-rahman. Kata-kata ar-rahman kalau dihapus nunnya kan jadi ar-rahim, ya kan? Nah, makanya yang dimaksud cabang seperti itu. Ar-rahim atau kerabat itu cabang dari kata-kata Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya wajar kalau kerabat itu tergantung di singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tergantung itu? Dijelaskan pada hadis berikutnya 19. Ar-rahimu, kerabat itu mu'allaqatun, kekerabatan itu mu'allaqatun, tergantung bil arsy, di singgasananya Allah. Taqulu, dia mengatakan, man wasalani, siapa yang menyambung saya, wasalahullah, Allah pasti menyambung dia, yaitu dengan rahmatnya. Wa man qata'ani, dan barang saya yang memutus saya, qata'ahullah, Allah pun akan putus dia, yaitu putus dari rahmatnya. Kekerabatan itu kan sebenarnya sesuatu yang abstrak, Pak, nggak tampak. Tapi dia bisa ngomong seperti ini, dan ini kita harus percaya karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dengan bapak, saya dengan anak, saya dengan mas, dengan adik, itu kan ada hubungan. Hubungan itu kan nggak tampak kan. Itulah yang disebut sebagai kekerabatan. Nah, kekerabatan yang tidak tampak itu, yang abstrak itu, bisa ngomong seperti ini. Dan kita harus percaya. Adapun ngomongnya gimana caranya, kita nggak tahu hakikatnya. Yang penting percaya saja. 20. Ar-rahimu, kekerabatan itu syujnatun, adalah satu cabang minar rahman. Nah, ini dijelaskan di sini ya. Cabang dari Ar-Rahman, Allah. Qala Allah mengatakan, man wasalaki, barang siapa yang menyambung kamu wahai kekerabatan, wasaltuhu, saya akan sambung juga dia. Wa man qata'aki, dan barang siapa yang memutus kamu wahai kekerabatan, qata'tuhu, maka saya akan putus juga dari rahmatku. Maka untuk mendapatkan rahmat Allah ini tidak susah. Sambung hubungan kerabat, Allah kasih rahmat. Dan efek dari rahmat Allah disambung kepada kita, maka harta akan diberkahi oleh Allah, usia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kerabat-kerabat kita akan senang dengan kita. Saya tampilkan dalilnya yang menunjukkan 3 hal tadi. Mathratun, Rasul bersabda, silatul qarabah, menyambung kekerabatan itu satu mathratun fil mal, memperbanyak harta kita. Mahabbatun fil ahli, dicintai keluarga. Mansa'atun fil ajali, diundurkan usianya, ajalnya atau kematiannya diundurkan. Nah, diundurkan ajalnya ini maksudnya berkah usianya. Diperbanyak hartanya ini maksudnya berkah hartanya. Kadang-kadang nilainya sedikit tapi manfaatnya banyak, ini berkah. Bahkan sebaliknya ada orang yang nilai hartanya banyak tapi berkahnya nol. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka sambung silaturahmi ini sangat penting ya untuk kehidupan kita. Berikutnya 21, ar-rahmatu, rahmat Allah itu indallahi, di hadapan Allah, ada mi'atu juz'in, ada 100 bagian. Faqasama, lalu Allah membagi-bagi bainal khalaik, antara para makhluk juz'an, satu bagian saja. Wa akhara, dan Allah mengakhirkan 99 rahmat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Ini kata-kata 100 menurut sebagian ulama ini adalah litakthir, untuk menunjukkan banyak. Jadi rahmat Allah tidak hanya terbatas 100, enggak. Rahmat Allah itu banyak sekali. Dari banyak itu yang diambil untuk diberikan kepada seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini hanya satu bagian. Kemudian sisanya itu adalah nanti diberikan untuk orang-orang yang beriman di dalam surga. Nah, gara-gara satu rahmat yang dibagi-bagi untuk makhluk ini, hati kita ada rasa kasihan kepada istri kalau sakit, kepada anak kalau sakit, kepada teman kalau membutuhkan bantuan. Itu rahmat yang satu bagian yang dibagi-bagi untuk seluruh makhluk ini.
Sampai ada induk melihat anaknya tidak akan menginjaknya, kakinya diangkat supaya tidak menginjak, itu karena rahmat tadi. Dua-dua. Ar-rahmatu, rahmat itu tanzilu 'alal imam, turun kepada imam. Nah, ini fadilah menjadi imam salat. Rahmat pertama kali turun kepada imam. Nah, sehingga kalau bisa jadi imam, jadi imam. Thumma, kemudian ala, kepada man ala yamini, orang yang ada di samping kanan imam, shaf yang kanan. Al-awwal fal-awwal, yang pertama lalu yang pertama, ya, yang semakin dekat pada imam, kemudian semakin dekat lagi, terus begitu. Tapi saya jujur, hadis ini diperselisihkan derajatnya kalau Syekh Albani mendhaifkannya. Dan saya mencari hadis-hadis tentang fadilah shaf kanan maupun shaf kiri, nggak ada yang sahih. Misalnya hadis yang populer ini, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat yusalluna ala mayamin sufuf, mendoakan orang-orang yang berada di shaf kanan. Ini riwayat Abu Dawud, ini derajatnya dhaif. Ini yang kanan ya, mayamin sufuf. Sekarang yang kiri, maisaratil masjid, juga dhaif. Man ammara maisaratal masjid, siapa yang memakmurkan bagian kiri dari masjid. Di sini selatan kalau di Indonesia. Kataballahu lahu kiflaini minal ajr, Allah kasih dia 2 muatan pahala, pahalanya double 2. Hadis riwayat Ibnu Majah, juga dhaif. Jadi yang satunya tadi riwayat Abu Dawud, ya, dhaif. Yang satunya tadi riwayat Ibnu Majah, dhaif juga. Sama-sama dhaif, kanan kiri dhaif semua. Maka intinya ya, kita mengisi shaf sesuai kebiasaan kaum muslimin dari dulu sampai sekarang. Ngisi shaf itu tengah dulu, jangan pinggir dulu. Sebagian orang kan ada salah itu, ngisi shaf pinggir dulu, pojok dulu, salah. Yang paling tengah dulu, ya, di belakangnya imam. Nah, setelah itu kemudian samping-sampingnya imam. Nah, samping-sampingnya ini apakah harus sama? Misalnya di utara 5, di selatan harus 5, enggak harus begitu. Seandainya di utara ini 6, kemudian yang di selatan 4, ini enggak harus kita pindah nih, yang utara pindah selatan biar 5-5, enggak harus begitu. Karena hadis yang mengatakan wasitul imam, tengahkanlah imam, itu juga tidak sahih. Wasitu, tengahkanlah al-imam, imam, riwayat Abu Dawud, ini juga dhaif. Sehingga jangan terlalu kaku begitu. Kene 5 kono 4, wah apa cocok ini, dibuat 5-5, 6 sama 4 ya, enggak cocok, ini dibuat 5-5, ya, keterlaluan begitu. 23. Ar-rizqu, rizki itu ila baitin, menuju kepada suatu rumah, fihi sakha'u, yang di dalamnya ada kedermawanan. Itu asra, lebih cepat daripada minasyafrah, daripada pisau, ila sanami, kepada punuknya al-ba'iri, unta. Jadi maksudnya rumah yang orang-orang berada di dalamnya itu bersifat dermawan, itu kebaikan-kebaikan akan cepat datang ke rumah tersebut daripada, lebih cepat daripada cepatnya pisau menuju kepada punuk unta. Orang kalau menyembelih unta itu yang dituju paling pertama biasanya punuknya. Kenapa? Katanya paling lezat. Katanya Pak, saya belum pernah mencoba. Nah, makanya begitu sudah disembelih langsung diambil punuknya, langsung dimasak, digoreng, paling lezat. Nah, cepatnya orang-orang Arab mengambil sanam atau punuk ini kalah cepat dengan rizki yang mendatangi rumah orang-orang yang dermawan. Nah, sehingga maksud hadis ini adalah jadilah orang yang dermawan. Kalau ada tamu kasih suguhan. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Dan hadis ini diriwayatkan juga dengan lafal yang lebih umum, bukan ar-rizqu tapi al-khairu. Al-khairu ila baitin. Kebaikan itu menuju kepada suatu rumah yang di dalamnya ada kedermawanan, itu lebih cepat. Oh, enggak ada ya. Baik. Di
bawah sini lafalnya apa? Oh, al khairu asra. Al khairu asra, kebaikan itu lebih cepat kepada suatu rumah yang yu'kalu fihi, dimakan padanya, maksudnya ada hidangan untuk tamu sehingga dimakan oleh tamu-tamu padanya. Itulah makna sakha, dermawan, yaitu kepada tamu-tamu yang datang kepadanya. 24. Ar-rizqu, rezeki itu asyaddu talaban, lebih dahsyat mengejar, lil abdi, kepada hamba, min ajalihi, daripada kematiannya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Jadi sebagaimana kematian akan mengejar kita, dimanapun kita berada pasti kita akan mati tepat pada waktunya, rezeki juga begitu. Kita lari akan dikejar oleh rezeki tadi. Kita menjual di tempat yang sepi, orang-orang malah datang ke tempat kita. Kenapa? Memang rezekinya. Sehingga kadang-kadang merasa aneh gitu. Orang buat warung di tempat yang mestinya jalannya itu sepi, tapi laris. Tapi menjual di tempat yang ramai, orang hanya lewat saja, nggak ada yang mampir sama sekali. Nah, itu sudah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rezeki itu bukan dicari, tetapi mencari. Tapi jangan salah paham, kalau begitu tak turut tok wae, nggak begitu. Kita disuruh mencari rezeki, itu secara ikhtiar. Tapi secara hakikat rezeki itu mencari kita. Sebagaimana sabda Nabi, innar rizqa la yatlubul abda. Sesungguhnya rezeki itu memburu hamba, aksar mimma yatlubuhu ajaluhu. Lebih cepat daripada ajal atau kematian memburu dia. Berikutnya 25. Ar-radha'u, penyusuan itu yughayyiru, mengubah at-tibaa, watak. Jadi watak seseorang itu akan mengikuti siapa yang menyusui terhadap dia. Karena itu hati-hati memilih ibu susu. Panjenengan perempuan tidak bisa menyusui anak, jangan sembarang disusukan kepada orang. Makanya ada hadis meskipun dhaif ya, tapi bisa sesuai fakta. Naha Rasulullah antus tarda'al hamqa. Rasulullah melarang disusukan bayi kepada orang-orang tolol. Orang-orang tolol misalnya orang-orang yang akalnya kurang sempurna. Nah, meskipun susunya bancar banyak, tapi jangan disusukan kepada dia, nanti akan bisa mengubah wataknya bayi kita. Ini hadisnya memang dhaif, tapi bisa jadi benar karena sampai orang-orang Arab itu mengatakan begini, al-laban yu'di, susu itu merembet. Artinya sifatnya orang yang menyusui merembet kepada yang disusui. Dan ini secara penalaran masuk akal, karena dari susu menjadi tulang dan daging. Dari susu yang diminum itu menjadi tulang dan daging. Nah, sehingga kalau dia merembet wataknya ya masuk akal. Secara dalil dhaif, tapi secara masuk akal. Berikutnya 26. Ar-radha'u, penyusuan itu yuharrimu, menyebabkan mahram, ma tuharrimu, apa yang menyebabkan mahram, al-wiladatu, kelahiran. Hadis ini juga disahihkan Albani. Kalau di sini ditulis dhaif ini enggak benar, karena ini hadisnya qaf itu muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih kok dhaif, ini pasti salah tulis dari kitabnya. Ya, yang benar adalah sahih. Maksud hadis ini adalah kalau ada seorang bayi disusui oleh seorang perempuan yang bukan ibunya, maka siapapun yang mahram bagi anak kandungnya ibu ini menjadi mahram juga bagi anak susunya ibu ini. Saya punya anak ya, Zaidan namanya. Dia disusui oleh adik saya karena waktu itu istri saya sakit. Nah, maka adik saya punya anak-anak. Siapapun yang mahram dengan anak-anaknya adik saya ini mahram juga dengan anak saya tadi, sehingga mahramnya banyak, Pak. Karena itu menyusu seperti ini hati-hati, ini jangan asal-asal sembarang gitu, sehingga nanti banyak sekali mahramnya panjenengan tidak tahu. Tapi penyusuan yang menyebabkan mahram ini, berapa kali penyusuan ini diperselisihkan oleh para ulama. Istilahnya adalah ar-radha' al-muharrim, penyusuan yang menyebabkan mahram. Ini yang berapa kali? Kata Imam Syafi'i itu adalah khamsu radha'at. Kalau sudah 5 kali penyusuan,
dan kita memakai pendapat Imam Syafi'i ini. Kenapa? Karena sesuai hadis yang sahih riwayat Aisyah. 5 kali penyusuan artinya disusui 1 kali sampai kenyang, itu dihitung 1 kali, bukan 5 kali sedotan, sampai 5 kali. Adapun pendapat jumhur, mereka berpendapat qaliluhu yuharrim, sedikit banyak tetap menyebabkan mahram, meskipun hanya 1 sendok saja. 1 sendok susu itu sudah menjadi mahram. Tapi yang kita pakai bukan pendapatnya jumhur, yaitu pendapatnya mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya 27, ar-ra'du. Ra'd itu adalah malakun, seorang malaikat, min malaikatillah, dari malaikat-malaikatnya Allah. Ra'dun itu guntur ya. Muwakkalun, yang dia itu dipasrai bis sahabi, terhadap awan. Ma'ahu, bersama malaikat Ra'd ini, makhariq, ada pukul-pukul, minnarin, dari api. Yasuku biha, yang dia menggiring dengan pukul-pukul tadi, as-sahaba, awan, haitsu sya'allah, kemanapun Allah kehendaki. Jadi kalau ada hujan, seringkali kita mendengar suara guntur. Nah, itu adalah suara pukulannya malaikat ini. Dia mukul apa? Awan, tes, nah, dikentes akhirnya ke utara, kentes ke selatan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan malaikat Ra'd dalam Quran pada surat Ar-Ra'du ayat 13. Wa yusabbihur ra'du bihamdih. Malaikat Ra'du itu bertasbih memuji Allah. Wal malaikatu min khifati. Malaikat-malaikat yang lain juga memuji Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata suaranya malaikat itu guntur itu. Sehingga kalau ada orang namanya guntur, itu sudah bagus ya, itu sudah mirip dengan nama Jibril dan sebagainya ya. Karena malaikat guntur atau malaikat yang ditugasi untuk mengawal awan ini. Berikutnya 28. Ar-rafathu, rafath itu adalah al-i'rabatu, perkataan yang jelas, wa ta'ridu, dan perkataan sindiran, lin nisa'i, untuk para istri, bil jima'i, dengan jima. Wal fusuku, adapun fusuk atau kefasikan itu adalah al-ma'asi kulluha, maksiat-maksiat semuanya. Wal jidal, adapun jidal itu adalah jidalur rajul, debatnya seseorang, sahibahu, kepada sahabatnya. Ini hadis didhaifkan oleh Al-Albani. Dan hadis ini menjelaskan ayat Quran di dalam surat Al-Baqarah tentang haji, ayat 197. Faman farada fihinal hajja, barang siapa yang melakukan haji, fala rafathu wala fusuqu wala jidalum fil haji. Tidak boleh melakukan rafath, tidak boleh melakukan fusuk, tidak boleh melakukan jidal. Nah, ini apa tafsirannya? Tafsirannya ini tadi. Rafath itu adalah engkau mengatakan sesuatu yang jelas atau mengatakan sindiran untuk jima kepada istri, nggak boleh. Sedang ihram haji atau umrah, mulutnya dijaga, jangan ngomong masalah jima, meskipun hanya sindiran, apalagi jelas. Nah, maka i'rabah jelas maupun ta'rid sindiran semuanya nggak boleh, karena disuruh untuk fokus ibadah. Jima ini masalah kenikmatan dunia, maka jangan dibahas dulu, ini masih ibadah, supaya fokus. Nah, adapun fusuk maksiat, adapun jidal debat. Dan ini disebutkan oleh Allah karena banyak orang kumpul ketika umrah atau haji. Banyaknya orang kumpul itu seringkali menyebabkan adanya debat. Gara-gara rebutan tempat, gara-gara rebutan wudhu, gara-gara rebutan air zam-zam, dan segala macam. Nah, maka jangan debat, ngalah saja. 29. Ar-rifqu, rifqun atau kelembutan, itu adalah ra'sul hikmah, puncaknya hikmah. Ini hadisnya dhaif. Dan saya mencari ra'sul hikmah, hadis yang berisi ra'sul hikmah, saya belum menemukan yang
sahih. Ada 2 dhaif semua. Yang pertama tadi ar-rifqu, kelembutan. Yang kedua adalah ra'sul hikmati makhafatullahi ta'ala. Puncaknya hikmah itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, derajatnya juga dhaif. Adapun hikmah itu sendiri disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Pada surat Al-Baqarah ayat 269, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberi hikmah berarti sudah diberi kebaikan yang banyak. Maka termasuk doa yang bagus kalau kita minta hikmah. Allahumma atini hikmah, Rabbi zidni ilman wa hikmatan. Ya Allah, berikan saya ilmu dan hikmah. Nah, hikmah sendiri apa definisinya? Ini definisinya. Al-isabatu fil qawli wal amali. Tepat di dalam ucapan dan amalan. Ini namanya hikmah. Jadi misalnya ada seseorang melakukan sesuatu, kita nimpali atau kita berkomentar, komentarnya tepat, nah itu hikmah. Karena kadang-kadang orang itu kasih komentar itu nggak tepat, Pak. Memberikan komentar yang menyebabkan orang lain jadi murka, menyebabkan orang lain jadi awalnya semangat jadi kendor. Nah itu berarti tidak isabah, tidak tepat. Komentarnya tidak pas. Nah supaya bisa ucapan dan perbuatan kita hikmah atau pas, gimana? Perlu ilmu. Maka kalau sudah menguasai Quran, hadis, dan perbuatan kita disesuaikan Quran, hadis, pasti hikmah. Sehingga untuk bisa hikmah gimana? Ya perlu belajar. Maka kita belajar terus ini. Ya. Sampai hari ini pun juga kita masih merasa belum setiap saat kita hikmah. Ya, kadang-kadang kita tidak hikmah atau seringkali kita tidak hikmah, tidak tepat dalam bicara dan beramal. Berikutnya 30 terakhir pada majelis ini. Ar-rifqu, kelembutan itu fil ma'isyati, di dalam kehidupan itu khairun, lebih baik, min, daripada ba'dit tijarah, sebagian bisnis. Maksudnya di dalam ma'isyah kita berbuat lembut, artinya jangan sembarangan menggunakan harta. Jadi harta digunakan sebaik-baiknya. Itulah yang dimaksud sebagai ar-rifqu fil ma'isyah. Kelembutan dalam ma'isyah yaitu apa? Menggunakan harta dengan sebaik-baiknya, tidak mubadzir, tidak asal-asalan, tapi dirancang bagaimana supaya yang sedikit pun tetap cukup. Itu seperti itu lebih baik daripada sebagian bisnis. Namanya bisnis kan mendatangkan uang. Tapi kalau bisnis tanpa aturan tadi penggunaan hartanya, kadang-kadang orang bisnisnya banyak tapi kebutuhannya selalu tidak tercukupi. Kenapa? Karena tidak diatur tadi. Maka perlu diatur dalam mengurus ma'isyah ini. Kemarin saya didatangi seseorang tanya sesuatu, kemudian saya balik tanya, anaknya berapa Pak? 13 cukup Pak nafkahnya, alhamdulillah. Jadi Masya Allah, anaknya 13 dan dia bukan pebisnis tapi hanya pekerja di suatu tempat, tercukupi anak-anaknya 13. Ya meskipun tidak kaya, tapi maksudnya karena rifqun fil ma'isyah, karena dia atur nafkahnya itu jadi cukup. 13 satu istri Pak? Iya satu istri. Masya Allah. Itu kalau 4 istri jadinya berapa Pak? 50 gitu ya. Masya Allah. Rumahnya tidak terlalu besar, 40 meter. Kemudian beli lagi rumah karena anak-anaknya semakin banyak. Luasnya berapa? 80. 40 yang pertama, kemudian 80 yang kedua. Ini karena rifqun fil ma'isyah bisa cukup ya. Tapi kalau kita tidak rifqun fil ma'isyah, bisnis berapapun tidak cukup untuk kebutuhan kita. Nah, maka perlu diatur dalam mengelola harta ini. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.